Perkenalkan, nama saya Rina Sari Daulay, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru BED 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL di SMP Negeri 5 Sibolga. UIN Syahada, cerdas dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Siap, Pak Ibu. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu absen dulu ya. Oke. Apia, Alia, Kelvin, Nur Aini, Puja Sakila. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Kak Vicky dipimpin doanya. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran ini, ada alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, agar pembelajaran kita ini lebih berkah lagi, kita akan membacakan surah pendek. Kita akan membaca surah Al-Kausar yang dimulai dengan ta'awuz. 1, 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna
Pada alur atau tahap pengenalan, SMP Negeri 5 Sibolga mengundang narasumber yaitu dari kepolisian dan Satpol PP untuk memberikan pemahaman tentang bullying secara mendalam kepada siswa SMP Negeri 5 Sibolga. Anak-anak, sekarang aku mau bertanya. Siapa yang tahu apa itu arti bullying? Tunjuk tangan. Ya, Pak. Menghina seseorang. Menghina. Mengejek seseorang. Dia mengejek. Mencaci. Apa lagi? Ada lagi? Iya, untuk lebih jelasnya kita akan lihat gambar berikut. Dan gambar yang pertama ini gambar apa kira-kira? Membuli. Ya, membuli dia ngapain? Mengejek. Ya, bisa jadi dia lagi mengejek sampai kawannya menangis. Ini gambar yang ini ngapain? Mengeroyok. Yang mengeroyok, memukuli. Nih? Habisi Iya, menghina fisik, mengucilkan, betul. Nah, gambar yang ada di depan ini adalah contoh dari bentuk bullying itu. Nah, kalau tadi kalian bilang ada mengejek, menghina, menjadi betul, itu adalah bagian dari bullying. Ya, dan untuk lebih jelasnya lagi, aku akan tampilkan sebuah video. Kalian akan menyimak video tersebut dan nanti akan meminta respon dari video. Hai Sobat SMP, perilaku bullying di kalangan remaja semakin meningkat. Di zaman digital, bullying tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga terjadi di dunia online. Terkadang tanpa disadari, mungkin kitalah pelaku bullying tersebut. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu merasa senang mengejek kekurangan orang lain? Atau senang memanfaatkan orang lain untuk keuntunganmu sendiri? Apakah kamu puas menghasut atau menyebarkan berita-berita miring? Anak-anak, dari video yang ibu tayangkan tadi, kira-kira bullying itu baik tidak? Tidak, Bu. Nah, secara tidak sadar kadang kita sudah pernah jadi pelaku bullying. Kira-kira siapa di kelas ini yang sudah pernah membuli kawannya? Tunjuk tangan dulu. Oh, hampir semua ini ya. Nah, turun tangan, turun tangan. Ibu harap dengan nanti kita mempelajari bahaya dari bullying ini dan apa itu bullying, kita terhindar dan tidak membuli lagi kawan kita yang lain. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Akan memberikan penguatan materi tentang bullying itu. Adapun pengertian dari bullying atau yang sering dikenal dengan perundungan merupakan perilaku yang merugikan dan merendahkan seseorang baik secara fisik, verbal, dan psikologis. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kekuatan atau keunggulan di atas korban. Perundungan dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial yang lainnya. Nah, sekarang kita tanya, ada berapa macam bullying? 3. Nah, yang pertama, verbal. Verbal itu contohnya bagaimana? Tidak
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Situasi bullying yang pernah dialami atau dilihat. Seorang teman diejek setiap hari karena berat badannya saat makan di kantin. Jenis bullying verbal. Bagaimana perasaan kalian atau korban? Merasa malu, minder, dan tidak nyaman makan di kantin. Kedua, seorang teman ditarik bajunya secara paksa di lapangan olahraga. Jenis bullying tersebut adalah fisik. Bagaimana perasaan kalian atau korban? Malu, kesal, dan takut jika kejadian terulang lagi. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Bullying verbal bisa lebih menyakitkan karena melibatkan kata yang mudah dan sulit dilihat. Sementara bullying fisik lebih berakhir secara langsung dan bisa dilihat. Namun, tiada dampaknya diberikan pada individu yang terlalu. Iya, betul. Kita kasih uang dulu kepada kelompok 1 ya. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W, kita kasih wow. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Situasi bullying yang pernah dialami atau dilihat. 1. Teman diejek di depan kelas karena nilai ulangannya rendah. Jenis bullying verbal. Bagaimana perasaan kalian atau korban? Malu, minder, dan tidak percaya diri lagi. 2. Seseorang siswa dilempar kerikil saat berjalan pulang sekolah oleh kakak kelas. Jenis bullying fisik. Takut untuk pulang lewat jalan yang sama. Bagi kelompok lain, adakah yang ingin bertanya? Ya, bagaimana cara efektif melakukan bullying sosial? Ya. Silakan dijawab. Kelompok dua. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok tiga. Ya. Korban sering dapat melaporkan atau yang akan mendapatkan para saudara bahwa orang yang akan dilakukan asal menjadi bagian Iya, betul. Kita kasih uang dulu kepada kelompok. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W, kita kasih wow. Satu dikasih guru sama sekolah sama yang lain. Gue cuma mau bilang, lo sabarin aja. Mereka masih ada orang lain. Tapi biasanya sih cuma sebentaran kok. Gue ngaku jadi lo mau berteman. Emangnya Tito mau berteman sama orang kayak Randy? Pada tahapan kontekstualisasi ini, guru mata pelajaran bersama fasilitator mengajak seluruh siswa SMP Negeri 5 secara bergantian untuk menonton bersama tentang video bullying. Kita akan membuat aksi yaitu berupa proyek poster kampanye tentang anti bullying. Nah, masing-masing dari kalian itu akan bagikan kertas untuk dibuat poster sebanyak nanti ya. Poster ini ada berisi slogan yaitu
dampak seorang laki-laki yang sedang dibully dengan temannya. Seperti dia dikatakan miskin, bau, jelek, dan dia ada gangguan seperti depresi. Jadi bahaya dari bullying itu membuat seorang jadi Depresi maupun bunuh diri. Jadi berhati-hati dalam ucapan kepada orang lain. Betul, berikan tepuk tangan kepada Tommy. Akan dijelaskan. Di sini saya mengambil ilustrasi bumi dan tangan. Tangan berarti menyatakan stop melakukan bullying di kehidupan. Karena berdampak bullying suatu perilaku agresif yang berulang sengaja dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik atau mental. Yuk, jauhi bullying, berteman itu lebih baik. Bagus temannya. Berikan tepuk tangan kepada Sofia. Kepala sekolah dan guru-guru melakukan sosialisasi tentang solusi dari perundungan, yaitu dibentuknya agen perubahan. Dan di sini juga SMP Negeri 5 Sibolga mulai memilih siswa-siswi yang layak dijadikan sebagai agen perubahan. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, apa Fendi? Saya baru belajar membuli. Ya. Saya sering menyinggung orang lain. Iya. Tapi setelah belajar, Saya akan merubah sikap saya. betul bagus. Bagus ya, mengubah sifat tidak membuli lagi.
Adapun tindak lanjut berikutnya, pembentukan agen perubahan melalui peran bimbingan konseling sebagai pencegahan bullying di sekolah.